Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Ngadmin, Kepala Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengomentari masalah kelangkaan gas LPG 3 kg. Kami warga Desa Nampu sangat prihatin. Mengapa saat ini padahal warga masyarakat dekat dengan wilayah kehutanan, limbah dari kayu masih banyak. Namun apa daya sampai sekarang ini masyarakat tidak menggunakan alternatif yaitu kayu sebagai bahan bakar. Maka dari itu saya mengharapkan sekali warga masyarakat wilayah Kabupaten Grobogan sedianya bisa menggunakan limbah kayu itu digunakan untuk memasak nasi, memasak air, paling tidak sebulan sekali, seminggu sekali, atau 3 hari sekali. Inilah harapan saya bagaimana mengelola alam ini supaya bisa bermanfaat. Tentunya warga harus bisa mencari alternatif untuk kehidupan berkelanjutan. Mari berhemat kepada alam kita, gas kita supaya lestari. Terima kasih. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih Jateng TV Channel bahwa di siang hari ini kami mengadakan audiensi dengan Disperindak Kabupaten Grobogan. Kami berharap ke depan kelangkaan tabung gas 3 kg yang beredar di masyarakat, karena ini adalah barang subsidi, sehingga saya berharap agar tepat sasaran. Dan kita sebagai masyarakat juga harus ikut mengawasi bersama-sama agar ini tidak terjadi penyimpangan. Kemudian agen agar distribusi kepada pangkalan itu tidak tebang pilih, artinya agen satu dengan yang lain jangan dibedakan. Ada yang satu ini mendapat 100 per hari, ada yang lain 1 minggu mendapat 50 tabung. Nah, ini kan terjadi ketimpangan, sehingga kalau ini dibiarkan berlarut-larut tentunya akan timbul masalah, dan ini menjadikan selalu resah masyarakat. Itu saya kira. Terima kasih. Saran konsumen konsumen saya rasa memang tepat sasaran, harus menggunakan KTP, itu memang sudah tepat sekali, karena ini tidak, artinya bisa mengontrol, begitu saya rasa. Ini sampai berlarut-larut itu problematiknya di mana? Kami di lapangan mendapati bahwa agen ini menyalurkan kepada pangkalan ini tidak merata, artinya yang agen tertentu ini mendapatkan jatah tiap hari itu 100 tabung, sedangkan agen yang lainnya itu hanya 1 minggu 50 tabung, bahkan ada yang hanya 45 tabung. Itu yang saya dapati, Mas. Dari diskusi hari ini tadi, apa yang disepakati Pak dengan Dinas Perdagangan? Hari ini Dinas sudah menindaklanjuti, kemarin sidak di lapangan-lapangan termasuk di Karangrayung, dan Dinas ke depan juga meminta kepada Pertamina agar Pertamina berharap penyalurannya sistem rayonisasi agar mudah dikontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses selalu. Pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan dan sekitarnya. Saat ini kru Jateng TV berada di Aula Dinas Perdagangan Kabupaten Grobogan atau Disperindak bersama beberapa awak media
dan lembaga serta ormas yang pagi hari ini rencana mengadakan audiensi dengan Kepala Dinas Sperindak Kabupaten Grobogan dan beberapa bidang terkait mensikapi kelangkaan LPG yang ada di Kabupaten Grobogan, khususnya LPG tabung 3 kg, di mana pasca banjir memang terjadi kelangkaan yang sangat luar biasa. Dan alasan dari kelangkaan pasca banjir, masyarakat bisa menerima oleh karena tersendatnya transportasi dan karamnya beberapa kapal yang mau merapat ke dermaga. Akan tetapi pemirsa, sampai saat ini Syawal di bulan Lebaran ternyata masih langka, dan temuan beberapa awak media serta LSM, harga mencapai kisaran 35, 40, bahkan sampai 50 ribu dibeli, itu pun kalau barangnya ada. Dan pemirsa, beberapa waktu yang lalu Disperindak bersama dengan Polres Grobogan dan Pertamina mengadakan operasi dan sidak di beberapa kecamatan, khususnya Karangrayung, itu sudah berlangsung. Dan rencana pagi hari ini kita akan menunggu hasil sidak Disperindak dan Polres Grobogan bersama Pertamina, dan akan kita sinkronkan dengan temuan yang ada di lapangan beberapa awak media dan lembaga, sehingga ada solusi ketika awak media atau lembaga mensikapi permasalahan kelangkaan ini di lapangan. Dari ruang Disperindak Kabupaten Grobogan, saya Imam Suranto selaku reporter Jateng TV, staf Puji Daryana kameraman melaporkan, dan selamat siang, salam Jateng Gayeng. Kemudian kita juga Kecamatan di Kabupaten Grobogan terkait dengan menghadapi Idul Fitri. Ini memang ada penambahan kuota, kita selalu berkomunikasi dengan SPBE dan agen terkait dengan distribusi LPG 3 kg, dan memang ini kita harapkan bersama bahwa proses pendistribusian pembangunan di Kabupaten Grobogan ini yang dimana melibatkan unsur pentahelik, yaitu mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media termasuk LSM ini, kita harapkan kolaborasi bersama untuk bisa memitigasi permasalahan-permasalahan di Kabupaten Grobogan, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak akan mencuat dan bisa kita minimalkan sekali atau kita redam sedemikian rupa. Kemudian sebagai informasi bahwa setiap hari dari SPBE dan agen itu mendistribusikan sekitar 38.000 sampai 40.000 tabung LPG 3 kg untuk wilayah Kabupaten Grobogan. Nah, ini memang tugas kita bersama untuk memastikan bahwa LPG 3 kg itu sesuai dengan peraturan Menteri SDM yang berhak itu sesuai. Tetapi mungkin di dalam perjalanan karena luas wilayah dan sebagainya memang perlu pengawasan kita bersama sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak muncul Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait dengan audiensi ini, nanti mohon dari LSM Gerakan Jalan Lurus bisa menginformasikan atau menyampaikan apa yang diharapkan dari Disperindak Kabupaten Grobogan. Itu sebagai pengantar. Selanjutnya mohon dari Pak Imam beserta jajarannya mungkin bisa menyampaikan apa yang diharapkan dari Disperindak Kabupaten Grobogan dan pemerintah Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun atas waktunya Pak Dani selaku Kepala Disperindak, Pak Sekdin, Bu Christine selalu Kabid Perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai apa yang menjadikan rencana audiensi pagi hari ini, perkenalkan saya selaku Ketua Lembaga Jalan Lurus, Gerakan Jalan Lurus yang ada di Grobogan,
menyampaikan di bulan Syawal ini taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan di bulan Syawal hari ini seluruh jajaran Dinas Perdagangan Grobogan selalu sehat, selalu diberikan keteguhan dan kekuatan dalam melangkah, dalam bekerja, karena ini memang suatu permasalahan yang sangat kompleks di Dinas Perdagangan itu, dan lebih-lebih ini tahun politis, jadi kadang-kadang sesuatu yang sudah direncanakan, diskedulkan dinas, itu di lapangan itu berubah jauh panggang dari api. Itu memang hal-hal seperti itu, maka kita mengupayakanlah dari gerakan Jalan Lurus agar bisa bersinergi dengan Disperindak untuk membantu meringankan kerja-kerja yang ada di jajaran dinas, sehingga apa yang menjadi permasalahan masyarakat di lapangan kita bisa meminimalisir, ikut mengayu bagio, sehingga apa yang menjadi tujuan visi misi Disperindak itu bisa terlaksana. Terima kasih atas waktunya Pak Danis, Pak Sekdin, dan Bu Christine. Jadi dari gerakan Julus akan menanyakan hasil dari kegiatan tim gabungan yang kemarin dari Disperindak dengan Polres dan Pertamina itu kan, untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan di distributor LPG yang 3 kg, khususnya di pangkalan-pangkalan, dan kemarin itu selain Karangrayung itu di mana saja gitu, dan hasil dari sidak di lapangan itu seperti apa. Nanti bisa kita sinkronisasikan dengan temuan-temuan rekan yang ada di lapangan di pertengahan bulan Ramadan, bahkan sampai di bulan Syawal hari ini. Ternyata di lapangan yang terjadi memang kondisinya saat ini malah lebih parah dibandingkan dengan kemarin pasca banjir gitu, pasca banjir. Nah, kita tidak tahu apakah ini sudah tersistem dengan keuntungan yang sudah mereka rumangsa nyaman dan enak, itu dilanjut gitu. Apakah yang terjadi? Karena kita lihat nanti Pak Bambang, Pak Trenggono akan menambahkan, karena yang terjadi itu persoalan itu ada di pangkalan. Kalau kita analisa, bahkan kita sempat investigasi dan nyanggung lah bahasanya kita itu, di sana masih banyak ketika ada dropping truk dari agen, itu banyak sekali yang sudah ngantri, baik yang menggunakan pickup atau menggunakan armada roda 3 itu kan, Tosa itu, dan cepat sekali habisnya. Nah, itu kan kemana itu barang itu dilarikan gitu kan. Dan analisa teman-teman yang ada di lapangan, apakah ini akan dibiarkan terus? Kalau kita menemui seperti itu kan, langkah kita sebagai lembaga itu seperti apa? Biar kita tidak ada benturan dengan APH gitu loh. Nah, selama ini kan kita tidak tahu kerja keras yang dilakukan rekan-rekan Disperindak gitu kan, dengan APH yang ada di lapangan. Kemudian selanjutnya, apakah kemarin yang sudah disampaikan dari dinas itu, dari pangkalan, itu sudah terdistribusikan langsung ke rumah tangga gitu kan. Bahkan kemarin ada yang sempat ditanyakan harus melampirkan KTP, apakah itu menjadi syarat mutlak gitu kan, untuk ketika warga untuk mendapatkan gas itu di pangkalan harus menyertakan KTP itu. Nah, kemudian harga yang idealnya itu sampai sekarang itu di pangkalan itu menjual ke konsumen itu di angka berapa gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum dijawab dari pihak dinas, mungkin Pak Bambang atau Pak Trenggono bisa menambahkan atau gimana teknisnya untuk diskusi pagi hari ini, Pak Sekdin. Ya. Enggak, langsung Pak Trenggono bisa ditambahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, saya tuh hanya tempoh hari sampai saya tuh kepengen ketemu Bu Christine, Kabid Perdagangan, itu adalah mau minta hasil rapat pemotolannya yang tanggal 22 Maret yang lalu, Pak. Nah, itu sebagai bahan saya untuk mendatangi di pangkalan-pangkalan. Ternyata tuh pangkalan-pangkalan di tempat saya itu
saya temukan ada yang tidak mendapatkan treatment dari agen, banyak sekali. Itu katanya, contohnya itu agen Srengenge ya, itu yang dari Wirosari, katanya udah meninggal. Ternyata di kanan kiri desa saya itu sebenarnya ada 7 dukuhan, tapi tidak ada pangkalan satu pun tidak ada. Yang ada itu di Sandororegi, Kopek, terus kemudian Ketitang, terus Ketitang ke Godong. Lain-lainnya itu kelihatannya senang, makanya kami bingung, belum mendapatkan data yang saya dapatkan, sehingga saya menemui Bu Rich itu mau minta data pangkalan masing-masing kecamatan, di mana berapa gitu. Maksud saya untuk membantu kelangkaan itu. Nah, di sisi lain juga saya juga menemukan di Kota Purworejo sendiri itu ada pangkalan yang kelihatannya diduga tidak mengurangi beban atau berat isi gas itu disalurkan ke tabung 12 kg. Ada alat yang untuk memindah itu saya temukan di situ. Makanya kemarin tadi Polres ngadep Kasat Intel, Bungkem tidak berani jawab gitu. Apa berlindung sama Bapak gitu kan sampean. Saya dengan Pak Puji kemarin, jangan Pak Tenggono, ini suratnya ditanggapi, tolong nanti kita buka-bukaan aja, baik supaya kita tuh tidak ada curigaan itu tidak ada. Makanya kita tuh yang utamakan kepentingan masyarakat. Ini banyak juga laundry itu sebenarnya tidak boleh pakai 12 kg seperti Pak Patmo Dewan itu, dia punya usaha laundry, dia masih konsumsi menggunakan bahan 3 kg keduanya di rumahnya itu ratusan tabung. Kemudian rumah makan itu sebenarnya tidak boleh Pak, itu sering di drop 12 kg 3 kg itu dengan call pickup itu entah 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Maka ini mohon petunjuk tekniknya bagaimana supaya ini nanti masyarakat bisa membeli gitu. Bisa membeli ke pangkalan supaya tidak ditolak itu Pak Haji Dr. Sekdi itu Habib. Demikian Pak, hanya singkat mungkin nanti lain tambah teman saya Pak Bambang Pak Bambang. Terima kasih. Begini Pak, kami di lapangan berapa saat sebelum maupun setelah Lebaran ini kami dapati pangkalan ini mendapatkan dropping yang tidak sama. Artinya ada yang mendapatkan setiap hari 100 tabung, ada yang hanya 1 minggu dia mendapatkan 35 tabung, ada sampai 55. Nah, yang terjadi di lapangan yang dapat 100 ini langsung naik ke Rosa, naik ke truk engkel, pickup. Nah ini malah kemarin saya dapat telepon pagi-pagi dari masyarakat Desa Kerantenan bahwa truk engkel itu langsung dari beberapa pangkalan dia mengambil 10 tabung sehingga truk engkel tersebut penuh. Dan ini dibawa ke arah Sragen kan gitu. Saya sudah lihat beliaunya, cuma beliaunya juga sedang luar kota lah. Kami kemarin tidak jadi ke Radenan. Terus dapat laporan lagi dari masyarakat di Ganesha, sekitar Ganesha. Itu harga pun kemarin sempat 40.000. 40.000. Kan gitu Pak. Nah disinyalir ini dari agen laris ngedrop ke pangkalan itu juga mungkin sudah harga tinggi kan. Dan mungkin setelah kami dari sini kami akan mendalanjuti cek ke pangkalan yang di sekitar Ganesha. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Cukup Pak Iman dan teman-teman. Oke, sebentar dulu mau Pak Sekjen. Terima kasih ini atas saran masukan dan hasil pantauan dari LSM Ganjuk lulus. Ada beberapa hal memang yang jadi concern kita bersama. Nah ini mungkin dari Bapak Kepala Diswerindak bisa memberikan gambaran dan keterangan bagi kita bersama. Ada Bapak Denis waktu dan tempat di sini.
Terima kasih Mas Edin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman di siang hari ini ya, walaupun agak tertunda karena tadi kita masih rapat internal. Jadi terkait dengan LPG 3 kg ini menjadi PR kita bersama. Memang patut kita akui bahwa saat ini distribusi LPG 3 kg sedang tidak baik-baik saja. Artinya kami sudah banyak sekali menerima laporan aduan dari masyarakat karena kesulitan untuk mendapatkan LPG 3 kg. Kemudian beberapa laporan baik yang diajukan melalui media sosial atau melalui portal aduan di Pemkab, kami sudah berusaha untuk menerima, mencatat, kemudian juga menjawab seperti apa yang terjadi saat ini. Sehingga kemarin kita bersama tim gabungan melakukan sidak ya, pengawasan di lapangan untuk mencari solusi sebetulnya, tidak mencari permasalahan-permasalahan baru. Saya kira permasalahannya itu sudah bisa kita garis bawahi ada di mana, tapi solusi ataupun kebijakan yang akan kita ambil itu perlu dibuat untuk secara bersama-sama, ada dari investigasinya itu. Kalau misalkan memang ada kesalahan, ya itu saya berjuangnya untuk disanksi, karena kalau nggak ada efek jerah itu ya nggak akan selesai itu. Dan silakan untuk dimasukkan ke ranah dan mengarah perbaikan Mbak, karena pagi-pagi tadi saya sudah bertelepon dengan desa. Artinya pagi-pagi jam 8 biasanya belum ada gas. Ini sudah datang Mbak tadi. itu iya. 8 tepat sudah ngisi di Sukoharjo, sudah ngisi di mana tadi Kandangan. Gitu. Saya betul tadi ketemu yang 8 hari. Ya iya. Dari mana ada investigasi? Sudah ada. Jadi perbaikan dari Gini Pak, ini memang kita di DCR dalam persoalan kelangkaan LPG kita hati-hati lah. Jadi tim kita yang berikut di lapangan itu saat bisa berikut teman-teman anggota itu yang paham dulu lah, paham persoalan peredaran LPG 3 kg dari Pertamina, Agen, dan Pangkalan. Itu kadang-kadang kan tidak semua anggota kan paham persoalan peredaran ini. Mereka saat berikut ke teman-teman, jadi ketika di lapangan mereka langsung eksekusi paham. Oh, permasalahan di sini apa yang dia lakukan. Karena HP saya juga nggak kuat, saya memang merekomendasi kalau memang itu asal itu silakan Pak, jadi saja ada masalah, tidak harus menunggu saya gitu kan. Karena yang pekerjaan sudah masih ada beberapa yang perlu kita selesaikan. Kemudian yang kedua, ini off the record Pak Uji, kita pernah matur ke Pak Denis. Bahkan ini yang kita kawal itu sudah terlanjur beli Bu Kristi. Tapi dengan belum bisnis. Jadi ini 3 kg sudah izin bisnis. Ketika Pertamina itu mau meng-ACC Agen, dia itu nyuwun sewu sudah dititipi bayinya. Peko atau Pangkalane ABJ itu 15 sampai 20. sekarang 50 juta. Nah, mereka yang dititip bayanan itu tidak punya uang Bu Kristi. Jadi kan kendala. Akhirnya dijual belikan ke orang lain. Nah, orang yang Pangkalan ini atensi ke orang yang menerima bagian dari Pertamina tadi. Nah, sehingga untuk menutupi atensi ini kan nggak mungkin Pangkalan itu dijual dengan harga standar karena dia harus nyukupi. Nah, itu permasalahan seperti itu. Jadi ini ya mungkin untuk referensi dengan kesamaan Pertamina ini bisa juga kan oknum ya. Nah, ini biar Pertamina ada referensi. Yang berikutnya ketika dia itu menjual Pangkalan ke rumah tangga, dia terlalu ribet kelamaan untuk mendapatkan keuntungan tadi. Bahkan dia tuh berani menjual ke luar kota tadi. Karena dia dari hasil penjualan ini dia harus mikir atensi ke A. Jadi Pangkalan itu munculnya 50 jutanya disyaratkan. Jadi warga masyarakat di Thailand gaji dia jatahnya itu dapat berapa tabung per hari. Pak saya dikasih jatah itu per hari 50 tabung Pak.
jalan saya untuk mendapatkan. Itu pernah saya sebutkan di agen ngeri juga kan, agen karena pangkalan ini di agen sudah tidak manusiawi, kasihan ya, sampai diancam. Oke, singkatnya sih kita temukan di sana dan agen ini nggak bisa memberikan solusi. Akhirnya kita, Bu, sekarang itu yang jadi pangkalan bapak ini alamatnya ini sudah dijual belikan ke sini, jadi sudah ada tanggung jawab lagi, akhirnya dicorek gitu. Itu nggak tahu begini tuh yang menjadi blunder dengan pangkal itu sampai ke situ Pak, dia sampai titik bayangan gitu jadi pangkal. Ini jadi apa memang standar sudah tidak beres. Yang berikutnya dinas itu nanti bisa mengkoordinasikan dengan dinas koperasi dan lembaga perekonomian agar memberikan suatu wacana pelaku usaha UMKM itu bagaimana dia bisa sadar lah, karena mereka sudah terlanjur nyaman ini. Jadi mereka itu yang namanya miskin dan sebagainya, mereka kadang nggak memperdulikan. Jadi pelaku usaha itu sudah nyaman dengan itu yang jadi pokok masalah. Pak Presiden, kebijakan kemarin dengan Pertamina apa ya? Jadi begini Bapak Ibu, kembali ke subsidi. Kemarin Pertamina menyampaikan juga bahwa LPG 3 kg itu merupakan barang subsidi dan terutama untuk masyarakat yang berhak. Yang berhak ini dalam arti di tabung aja sudah ada tulisannya untuk masyarakat miskin begitu Pak ya. Kalau kita perhatikan. Kemudian siapa yang berhak di situ? Itu ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga. Yang kedua adalah usaha mikro UMKM. Kemudian yang ketiga adalah nelayan, yang keempat adalah petani. Petani arealnya dari maksimal. Kemudian masih ditoleransi untuk mengecer sebanyak 20%. Biasa. Mengecer atau kios warung. Kemudian yang terjadi saat ini masih masa transisi ya Pak, ternyata itu tidak dipakai oleh yang berhak, tetapi hampir semua masyarakat, mungkin kita menyadari banyak sekali pegawai yang mampu, restoran besar, warung bakso yang sebenarnya sudah besar, dan mungkin warung-warung lain yang sudah besar dan tidak berhak, semuanya ikut memakai, sehingga jumlah berapapun itu tidak akan pernah cukup. Sehingga memang kemarin Pertamina minta bantuan ke Pemda untuk mensosialisasikan ini Pak. Siapa yang berhak untuk mendapatkan LPG? Kemudian memang kami kemarin berusaha untuk meminta data pangkalan ke Pertamina tapi mungkin belum buka sampai saat ini, dan kita juga kalau mendata sendiri perlu waktu lama. Seperti yang disampaikan Pak Kadis, kita ke lapangan itu tidak untuk menambah ruwet, tetapi mencari solusinya begini. Kalau sebenarnya kita semua sudah tahu permasalahannya, itu tidak hanya saya kemarin ke Karakayu bersama tim gabungan, tapi saya kira permasalahan itu tidak hanya terjadi di satu kecamatan, tapi menyeluruh. Kita semua sudah tahu dan tidak mungkin penindak ataupun tim gabungan itu keliling semua, sehingga kita ambil sampel nanti bagaimana solusi yang terbaik untuk menekan apa yang tidak kejadian distribusi yang tidak baik terjadi. Nah, nanti pada saatnya Pak Kadis juga sudah memberi arahan, nanti kita akan membuat strategi camat, kelurahan. Nah, di situ nanti akan muncul nanti di kecamatan itu pangkalannya siapa aja, nanti agennya itu siapa aja, dan nanti rencana di situ sekalian akan dicantumkan PIC-nya dari Pertamina siapa, agennya siapa, sehingga nanti kalau ada permasalahan bisa ditanggapi dengan cepat.
harapannya kalau masyarakat sudah tahu semua, kemudian sampai ke kelurahan juga sudah tahu, oh ternyata belinya harus di sini, sehingga itu mungkin harapannya ya akan menekan para pengecer itu. Kemudian nanti di surat edaran juga akan kita muat siapa yang berhak, itu ya Pak ya. Harusnya seperti itu, karena kalau tidak dimulai juga tidak akan pernah cukup itu. Sebetulnya sudah ada surat edaran. Ada ya, cuma masyarakat tidak tahu Pak. Yang tahu hanya mungkin pemangku kepentingan saja. Masyarakat umum tidak tahu sebenarnya saya tidak berhak, kan gitu. Mungkin dunia tidak berhak mendapatkan itu saja Pak. Nah, itu memang edukasi ini perlu waktu Pak, tapi harus dimulai. Kemudian masyarakat itu kan nanti kita anjurkan untuk membeli ramalan. Kemudian apa saja yang harus dibawa pada saat menebus atau membeli ramalan. Yang pertama memang pangkalan itu akan melakukan pendataan Pak. Jadi di situ dibutuhkan KTP dan nomor KK-nya Pak ya. Iya. KK dan KTP. Dua itu penting, nomornya, nomor KK dan nomor NIK. Itu untuk pendataan awal. Untuk selanjutnya, nanti kalau membeli cukup membawa KTP saja. Tapi mungkin nek tombolnya harus apa nih Pak? Oh ini sebelah saya itu sudah terdaftar. Kecuali kalau yang beli dari jauh-jauh sebenarnya kalau sudah terdaftar seperti itu kan karena datanya sudah masuk ke sistem, itu sebenarnya membeli di mana-mana bisa Pak. Sebenarnya seperti itu. Sama seperti kalau di Pertalite itu gimana seperti itu. Kan sudah jadi belinya di mana saja bisa, tapi datanya tidak ada. Ya itu sudah pakai barcode yang lebih dulu. Cuma ini yang di LPG ini mungkin baru mulai lah kan, belum sampai. Ini masih sebenarnya pendataan itu sejak tahun 2023. Harusnya mulai 1 Januari 2024 itu sudah berlaku, tapi ternyata kan belum selesai. Kejadiannya seperti itu. Tetapi masyarakat sendiri yang saya tangkap itu ada juga yang nggak mau Pak, mau menunjukkan KTP, takut disalahgunakan katanya datanya itu. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Terus yang urgent sekali itu sebenarnya pemerataan tadi dari agen ke pangkalan. Jadi jangan sampai terjadi, artinya di sini mendapat 100 tiap hari, yang lainnya 1 minggu saja ada 35.000, ini yang menjadikan ketimpangan. Ini yang perlu disampaikan. Itu yang menjadi ras di lapangan itu karena di pangkalan desa Wolo misalnya, karena dia hanya mendapat pasokan 35.000 dalam 1 minggu, kan jelas tidak bisa melayani lingkungan. Dan di Penawangan itu ada suatu pangkalan yang tiap hari mendapat 100, berarti lah seminggu kan 600 karena minggu libur. Ini yang terjadi. Nah, sehingga masyarakat atau pedagang atau spekulan ini mainnya di sini di 600. Tapi kan ini dimungkinkan kan dari 1 agen. Jadi masih ada di sebelahnya itu agen lain yang punya pangkalan juga. Dia masuk ke situ juga. Di sini juga mungkin ada agen dari lain masuk ke sini, alokasinya sedikit. Jadi memang kalau kita belum pegang data pangkalan sama agen, susah kita untuk membantu dinas pun kami juga kesulitan. Sama-sama abu-abunya. Jadi kan Bu Christine saat ini tuh intinya tidak punya data nama. Belum punya. Baru rencana bagi identifikasi juga. Ini masih proses identifikasi. Nanti kita tanya juga. Karena menurut saya ya, karena agen sendiri itu kan dia punya beberapa pangkalan. Ketika pangkalan ini yang tidak produktif, jualnya itu juga rendah,
itu malah dibiarkan. Tapi dalam perkembangannya kan masyarakat membutuhkan. Tapi di sisi lain pangkalan yang sini kebutuhannya itu di atas target, itu malah yang digenjot terus. Dan dia tidak tahu pangkalan ini jualnya kemana, dia akhirnya tidak mau tahu. Ini yang digenjot terus. Bahkan seminggu itu bisa dikirim 2-3 kali. Kan untuk tosa ini, lonjong ini, sedangkan dia punya pangkalan yang lain, ini menteri Ya misalnya ini juga ada kiriman dari gas yang dari Semarang, kepalanya biru itu, hijau itu gimana? Kalau masuk Nggak boleh Pak, itu kan sudah sudah saya tidak. itu bisa Pidana itu jelas pidana. Nanti kita matur sama Pak Kapolres, Pak Kasatunggal, kalau ada teman seperti itu nanti monggo lah langkah dia seperti apa. Lanjutin kita Pak. Kita menjelaskan yang penindak, karena kita tidak penindakan. Yang menindak itu adalah tim kita. Itu Pak. Jadi harus pilih 2. Ini perlu tak satu. Ya minimal. Karena digital itu kadang-kadang hubungannya kita dengan tim kita tidak nyambung. Gitu Pak. Yang terjadi. Seperti kemarin itu kan sebenarnya penindakan itu di kita. ya bisa kita sama tim kita sama internet. Iya. Biar nyambung, biar langsung penindakan. Makanya Pak, kanit kita Kalau kan saya kemarin karena Polres iya, Polres oke. Saya yang minta itu Pak kanit yang bilang Pak kanit kita. Itu Intel atau saya Kita. Oh, kalau saya kemarin ketemu saya jam 9. Ya kita surat dari Kapolres ada. Nanti di dalam juga mau dibahas diskusi bersama solusi ini gitu. Supaya tidak kita tuding-tudingnya. kalau saya jadinya siapa yang ngajak kita yang ngajak Pak. Ya kita sama-sama mencari data untuk memudahkan kami di lapangan. Ya, tapi Pertamina komitmen ya untuk Berikan sanksi ya. Oh, jadi dari hasil pertama Iya. kemarin memang ya kita semua sudah tahu kondisinya pangkalan seperti apa dan yang memang kejadian Pak yang dinamikkan sehingga Pertamina itu mengambil tindakan. Mana yang harus saya cut, mana yang harus saya bina, kita sudah punya kriteria. Mana yang Itu kita kurang ajarnya gini Bu. Jadi masyarakat di situ mau beli balang tabung, bilangnya sudah habis. Itu di Cina itu siapa? Tak wawancara itu. Yang Di Indonesia itu masih. Iya, jelas ini Pak. Berundang aja. Kita nyari solusi aja Pak. Kalau tidak tak kabupaten. Nah itu orangnya sampai gemuk itu Cina itu. Atas Pak. Lu saya itu sudah kesalahan saya di mana? Lu ada itu juga di atas saya itu. Pidana lagi. Anda jangan main-main. kemarin kalau saya tidak bertaruh boleh makan. jadi identifikasi kita Karang Rayung di Temurjo kurang ya Pak ya. Tanjung Harjo Kapung kurang. Harga 20 sampai 30 ribu. Bubuk di Muroto, Kedung Jati, Karanglangu, Mombak, Tegowanu di Tegowanu Wetan. Kemudian Tegowanu di Kedung Wungu, Tegowanu Wetan juga. Penawangan di Wolo, di Toko, Purwodadi di Purworejo, Pasar Purwodadi. Kemudian Toro di Bandung Harjo, Gabus di Tunggurejo, Gabus di Sumbersari, di Kalipang, di Rosari, Dapurno. Ini yang kita monitor. Tawang Harjo di Godan, Radenan di Tanjung Sari, Pulau-Pulau Gatak, Lambu Menawan, Karangsari di Berati, Grobogan di Belitung. Ini datanya kurang semua. Ini PR Pertamina ya untuk menertibkan ini. Tadi termasuk alokasinya yang tidak rata, kemudian harga itu. Ini kita pantau terus ini daerah-daerah yang sudah kita tetapkan ini kita pantau perkembangannya nanti seperti apa. Terus mau tanya, keberadaan Biswana Migas itu di dalam ini apa? Biswana Migas itu kan sebetulnya di luar sistem ya. Dia itu kan perkumpulan dari mitra Pertamina. Mitra Pertamina itu kan ada yang di SPBU, ada yang gas. Dan mereka berkumpul di dalam Biswana Migas. Kalau saya lebih ke Paguyuban LPG 3 kg. Paguyuban Agen, Paguyuban Agen, bukan Biswana Migas. Kalau Biswana Migas membela agen ini nanti tidak melakukan penindakan kan? Di sini sudah ada ketuanya Bu Emi itu yang di Jalan Kartini itu ketua Paguyuban Agen LPG 3 kg.
Dan Ya, ini itu Pak Wali, Pak Bati, ada putulnya Mbak Mangun. Mbak Mangun. dekat TK. Ini budaya itu loh Pak Madun Pak. Tapi beliau kan nggak membidangi SPBU. Jadi dia itu orang di Iswana, tapi fokus ke LPG 30. Itu ketua agen-agen yang ada di Kabupaten Bogor itu. Dan itu dilegalkan oleh Pertamina. Koordinatornya itu ada 2, Bu Emi itu sama satu itu Harun Usama, Pak Indra. Ya, itu sebagai koordinator. Dan itu PIC ketika ada ini ya, yang bertanggung jawab kaitannya dengan gerakan kendala tadi. Oh, di sana begitu. Sebenarnya kita minta untuk dilakukan operasi pasar, Pak. Ya, itu Pak yang diharapkan. Belum bisa gini tuh Pak, ini harus diharapkan karena untuk mengantisipasi seperti beras, seperti 9 bahan pokok itu hanya senjata pamungkasnya pasar. Masalahnya itu barang bersubsidi. Ya, gini, teman kan Boleh kan? Kalau ujian, Saya kan nggak bilang KTP yang aplikasi apa? Itu kan kesalahan dari startnya masalahnya, Bu. Ya emang karena subsidi loh. Tadi ini kan kita cari solusi. Ini kartu kunci ini kebuka tadi loh. Ini sesuatu yang tertutup sudah jadi terbuka dan masyarakat sendiri sudah semua nyaman lah untuk mendapatkan 3 kilogram ini. Padahal menurut teorinya Pak, itu aturannya itu ada, jadi tabung keluar ke pangkalan itu dicatat Pak, ada catatannya. Tapi ya itu tadi yang nakal itu mungkin bukan bosnya, tapi karyawannya Pak. Seperti SPBU itu bosnya ya nyaman-nyaman saja. Tapi di lapangan mandor sama ngecor itu masih ngerti tak itu dengan beberapa nyatanya ya bisa langsung kan. Di lapangan juga terbatal yang tambah-tambah itu satu. Iya, maka satu truk, satu kendaraan satu itu punya plat 20 yang kita tangkap kemarin di Jepara itu. Oke, mantap ya. Jadi intinya kami tetap menyambut baik langkah-langkah teman-teman ini, Mas Bambang, Pak Ilham, Pak Enggono. Ya, mudah-mudahan niat baik kita sudah hasilnya sudah. Ini yang 2 kali. Saya punya garis maksudnya satu lagi. Pertama. Selamat siang semua. Selamat siang. Barangkali bisa memberikan keterangan katanya pertemuan hari ini. Terima kasih Jateng TV Channel bahwa di siang hari ini kami mengadakan audiensi dengan Disperindak Kabupaten Grobogan. Kami berharap ke depan kelangkaan tabung gas 3 kg yang beredar di masyarakat, karena ini adalah barang subsidi, sehingga saya berharap agar tepat sasaran dan kita sebagai masyarakat juga harus ikut mengawasi bersama-sama agar ini tidak terjadi penyimpangan. Kemudian agen agar distribusi kepada pangkalan itu tidak tebang pilih, artinya agen satu dengan yang lain jangan dibedakan. Ada yang satu ini mendapat 100 per hari, ada yang lain 1 minggu mendapat 50 tabung. Nah, ini kan terjadi ketimpangan, sehingga kalau ini dibiarkan berlarut-larut tentunya akan timbul masalah dan ini menjadikan selalu resah masyarakat. Itu saya terima kasih. Saran konsumen, konsumen saya rasa memang tepat sasaran, harus menggunakan KTP itu memang sudah tepat sekali, karena ini tidak artinya bisa mengontrol, begitu saya rasa.
Ini sampai berlarut-larut itu problematiknya di mana Pak? Kami di lapangan mendapati bahwa agen ini menyalurkan kepada pangkalan ini tidak merata. Artinya yang agen tertentu ini mendapatkan jatah tiap hari itu 100 tabung, sedangkan agen yang lainnya itu hanya 1 minggu 50 tabung, bahkan ada yang hanya 45 tabung. Itu yang saya dapati, Mas. Dari diskusi hari ini tadi, apa yang disepakati Pak dengan Dinas Perdagangan? Hari ini Dinas sudah menindaklanjuti kemarin sidak di lapangan-lapangan termasuk di Karangrayung, dan Dinas ke depan juga meminta kepada Pertamina agar Pertamina berharap penyalurannya sistem rayonisasi agar mudah dikontrol. Untuk nama dari organisasi mana Pak? Saya dari Gerakan Jalan Lurus Kabupaten Grobogan, Mas. Nama? Bambang Sumadi. Iya, terima kasih Mas.